Tidak, sebelumnya saya pernah melamar di berbagai perusahaan. Nah, sudah sampai di tahap MCU, lulus. Tapi setelah itu akhirnya bilang bahwa habis ini nunggu informasi lagi gitu. Terus saya tunggu, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan sama sekali. Belum ada. Iya. Di Indonesia, setiap tahun jutaan lulusan baru masuk pasar kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka didominasi usia muda dan lulusan-lulusan baru. Masalahnya bukan karena mereka tidak mau bekerja. Masalahnya karena gerbang pertama sudah menyaring terlalu banyak orang. IPK minimal, kampus favorit, pengalaman kerja untuk posisi entry level. Seleksi terlihat objektif, angka, nilai, sertifikat. Tapi sosiolog Pierre Bourdieu menyebut ini sebagai modal simbolik, bukan soal kemampuan murni, tapi latar belakang sosial yang sudah lebih dulu memberi keuntungan. Anak dari keluarga mampu bisa magang tanpa dibayar, bisa ikut sertifikasi mahal, bisa salah jurusan lalu pindah. Yang lain harus langsung tepat, tidak boleh gagal, tidak boleh salah langkah. Kompetisi ini sebenarnya tidak dimulai dari garis yang sama. Di atas kertas, magang adalah jembatan ke dunia kerja. Dalam prakteknya, seringkali ia menjadi ruang abu-abu eksploitasi. Jam kerja penuh, tanggung jawab karyawan, upahnya ya pengalaman. Banyak perusahaan mengiklankan kesempatan belajar, tapi tidak pernah benar-benar membuka posisi yang tetap. Di Indonesia, isu magang berkepanjangan sudah sering dibahas. Di luar negeri pun sama. Di Inggris dan Amerika, istilah internship trap muncul untuk menggambarkan generasi yang terus bekerja tanpa status. Ekonom Guy Standing menyebut kelompok ini sebagai prekariat. Now the precariat consists of millions of people. They are having to habituate themselves to a life of unstable labor and unstable living, a sort of existential insecurity. Kelas pekerja baru yang hidup tanpa kepastian, kontrak pendek, dan masa depan yang kabur. Mereka bekerja tapi tidak pernah merasa aman. Kita tumbuh dengan satu kalimat, kalau kamu cukup bagus, kamu akan lolos. Ini disebut meritokrasi. Terdengar adil, tapi jarang benar-benar netral. Penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa jaringan sosial seringkali lebih menentukan daripada kompetensi murni dalam perekrutan. Di Indonesia, ini kita kenal dengan istilah yang lebih jujur, orang dalam. Bukan selalu karena korupsi, kadang karena rekomendasi, kadang karena sudah kenal. Dan disinilah ironi itu muncul. Sistem bilang semua orang bebas melamar, tapi hasilnya sering ditentukan sebelum kamu masuk ke dalam ruangan. Penolakan satu kali bisa diterima, 10 kali mulai melelahkan. Dan bagaimana kalau sudah lebih dari itu? Awalnya penolakan terasa teknis, belum cocok, belum sesuai kualifikasi, kami akan menghubungi kembali. Tapi semakin sering itu terjadi, maknanya berubah. Bukan lagi soal CV, bukan lagi soal kemampuan, tapi soal harga diri. Banyak pencari kerja muda tidak hanya kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Bangun pagi tanpa tujuan, membuka email dengan rasa cemas, mengirim lamaran dengan harapan yang semakin tipis, dan pelan-pelan penolakan itu tidak lagi terasa datang dari luar, ia menetap di dalam kepala. Psikolog menyebut kondisi ini sebagai learned helplessness, keadaan ketika seseorang telah berusaha berkali-kali, namun kegagalan yang terus berulang membuat otak belajar satu kesimpulan berbahaya. Apapun yang dilakukan hasilnya akan sama. Pada titik ini, masalahnya bukan lagi tidak punya pekerjaan. Masalahnya adalah kehilangan rasa kendali atas hidup. Di Indonesia, kita mulai melihat dampak paling ekstrim dari kondisi ini. Dalam beberapa tahun terakhir, media beberapa kali memberitakan kasus-kasus negatif anak muda setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun menganggur, tidak berdaya, dan lebih memilih jalan pintas. Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka tidak mencoba, tapi karena mereka merasa tidak dibutuhkan, tidak dilihat, dan tidak punya tempat di masa depan. Dalam banyak kasus, tekanannya bukan hanya ekonomi, tapi juga sosial. Pertanyaan yang terus datang, sudah kerja belum? Kok belum dapat-dapat? Temanmu sudah sukses, kamu kapan?
Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar ringan, tapi bagi mereka yang sudah kelelahan, itu terasa seperti vonis mematikan. Di Korea Selatan dan Jepang, fenomena pengangguran muda dan tekanan sosial sudah lama dikaitkan dengan krisis kesehatan mental dan tingginya angka bunuh diri. Di Eropa, istilah Lost Generation muncul untuk menggambarkan generasi muda yang terjebak antara pendidikan tinggi dan pasar kerja yang tidak lagi menampung mereka. Artinya jelas, ini bukan soal individu yang gagal, ini soal sistem yang tidak memberi ruang untuk bernafas. Dan disinilah ironi terbesar muncul. Kita hidup di era yang terus berkata, kesempatan terbuka untuk semua. Siapapun bisa berhasil asal mau berusaha. Tapi realitas berkata lain. Lowongan sedikit, persyaratan berlapis, gaji sering tidak sebanding dengan biaya hidup. Sistem menuntut optimisme terus-menerus, sementara realitas tidak memberi alasan untuk kita optimis. Bukan manusia yang rapuh, tapi ekspektasi yang tidak manusiawi. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, ia tidak hanya kehilangan penghasilan, ia kehilangan struktur hidup, rasa berguna, dan pengakuan sosial. Dan ketika semua itu hilang bersamaan, yang tersisa hanyalah satu pertanyaan sunyi. Kalau aku tidak dibutuhkan di dunia ini, apa gunanya aku ada? Inilah bagian yang paling berbahaya. Tidak ada hukum yang dilanggar, tidak ada tulisan kamu tidak boleh masuk, tidak ada larangan resmi. Semua terlihat rapi, semua terlihat prosedural, semua terlihat sah. Lowongan kerja dibuka, syarat dituliskan, seleksi dilakukan. Tapi di balik itu, jutaan orang tetap tersingkir. Bukan karena mereka tidak mau berusaha, tapi karena ambang masuknya terus bergerak menjauh. Banyak lowongan kerja mensyaratkan pengalaman kerja 2-3 tahun untuk posisi pemula, usia maksimal 25 tahun, kemampuan multi-skill dengan gaji minimum, dan berpenampilan menarik. Secara hukum, ini sah. Secara etika, ini diperdebatkan. Secara realitas, ini menutup pintu bagi jutaan pencari kerja baru. Kamu tidak ditolak karena siapa kamu ditolak karena belum cukup. Dan kata belum itu bisa berlangsung bertahun-tahun. Yang lebih kejam, tidak ada satu pihak yang bisa kamu tunjuk. Perusahaan bilang kami hanya mengikuti kebutuhan bisnis, HR bilang kami hanya menjalankan SOP, negara bilang lapangan kerja tersedia, tinggal bersaing. Semuanya benar, dan justru karena itulah sistem ini sulit dilawan. Narasi ini narasi menurut saya yang sedikit menyesatkan publik ya. Lapangan pekerjaan itu terbuka di mana-mana. Kalau mau kerja ya kerja dong. Mau ditempatin di mana kan butuh kerjaan. Mereka jangan teriak-teriak juga melegitimasi narasi yang sesat itu. Industrial kita tuh banyak membuka lapangan pekerjaan. Gitu. Filsuf Hannah Arendt menyebut kondisi seperti ini sebagai banality of evil, kejahatan yang tidak muncul dari niat jahat, melainkan dari sistem yang berjalan normal tanpa pernah dipertanyakan. Tidak ada penjahat tunggal, hanya rutinitas, dan di dalam rutinitas itulah ketidakadilan tumbuh diam-diam. Masalahnya bukan satu kebijakan, masalahnya adalah akumulasi aturan kecil yang masing-masing terlihat masuk akal, tapi bersama-sama menciptakan tembok tak terlihat. Kamu boleh masuk asal cukup muda, cukup berpengalaman, cukup fleksibel, cukup tahan banting, dan cukup murah. Dan jika kamu gagal, kesalahan terasa seolah ada pada dirimu. Seperti inilah ilusi terbesarnya. Sistem ini tidak pernah bilang kamu tidak layak. Ia hanya membuatmu merasa kamu kurang cepat, kurang adaptif, kurang kuat. Dan ketika jutaan orang merasa kurang secara bersamaan, kita tidak lagi bicara tentang kegagalan individu. Kita sedang melihat kegagalan struktural yang menyabar sebagai kompetisi yang sehat. Mungkin pertanyaannya bukan lagi kenapa mereka belum dapat kerja, tapi sistem seperti apa yang kita anggap wajar. Karena kebebasan tanpa akses bukan benar-benar kebebasan. Dan dunia kerja hari ini tidak menutup pintu dengan keras, cukup lebar untuk memberi harapan, tapi cukup sempit untuk membuat banyak orang berdiri terlalu lama di depannya. Kalau masalahnya sistem, maka solusinya tidak bisa dibebankan sepenuhnya ke individu. Negara tidak bisa terus berkata, pasar akan mengatur sendiri. Sementara jutaan orang masuk ke pasar tanpa perlindungan, tanpa jembatan, tanpa kepastian. Kebijakan ketenaga kerjaan tidak cukup hanya bicara angka penyerapan.
ia harus bicara transisi tentang bagaimana seseorang bergerak dari lulus ke bekerja tanpa jatuh terlalu jauh di antaranya. Pelatihan kerja tidak bisa hanya formalitas, ia harus terhubung nyata dengan kebutuhan industri, bukan sekedar sertifikat yang tidak pernah dibaca HR. Program magang tidak bisa terus abu-abu, ia harus dilindungi. Batas waktunya jelas, upahnya manusiawi, bukan kerja penuh waktu dengan nama yang dipermak. Dan sistem rekrutmen tidak bisa terus dibiarkan sepenuhnya liar. Transparansi kriteria, umpan balik yang jujur, dan proses yang tidak mempermalukan harus jadi standar, bukan bonus. Karena setiap penolakan bukan hanya data, ia manusia. Setiap CV yang diabaikan punya orang di baliknya. Dengan orang tua yang bertanya, tabungan yang menipis, dan harga diri yang perlahan terkikis. Dan kalau negara ingin bicara tentang bonus demografi, tentang generasi emas, tentang masa depan, maka masa depan itu tidak bisa dibangun di atas jutaan orang yang merasa tidak dibutuhkan. Pada akhirnya, ini bukan soal memberi semua orang pekerjaan. Ini soal memastikan bahwa ketika seseorang mencoba, sistem tidak diam-diam menyuruhnya menyerah. Karena negara yang adil bukan negara yang menjanjikan segalanya, tapi negara yang memastikan bahwa pintu yang dibuka benar-benar bisa dilewati manusia, bukan hanya terlihat terbuka di atas kertas.